Tresno kuning, omah susun. Cinta ambo di rumah susun. Kita pecinta di rumah susun. Cinta gue di rumah susun. Ingat ya, sekali lagi lu datang ke rumah gue. Bunuh lu! Suatu hari terjadi kebakaran yang sangat besar sekali. Dan setelah kebakaran itu padam, yang tersisa hanyalah puing-puing. Kak Pinkan sering dipukul sama Kak Robi. Hah? Apa? Ya ampun, alhamdulillah. Gue ngerasa kayak pacaran bener pakai terima surat. Anggi. Iya, Mat, itu hadiah dari kita-kita. Gimana nih? Kalau gue balas surat si Mince, Cindy bakal tahu dong akal bulus gue. Kalau waktu itu balasan surat dari Somat kan tulisan tangan gue. Kalau pujian saya ke kamu itu benar kok. Saya nggak bohong. Cuma saya aja nggak pantas ngomong kayak gitu ke kamu. Kurang ajar tuh gembel. Gue udah bilang jangan ke rumah gue, masih ke rumah gue. Naga tuh anak. Rob, tenang Rob. Tahan emosi lu. Lu lepasin nggak? Lepasin tangan lo. Oke, gue lepas. Tapi lu tahan emosi lu. Rob, tahan emosi lu. Jangan sampai lo jadi Somat depan si Pinkan. Guanya yang gak enak, Rob. Fit, lu jangan ikut campur lo. Jangan ikut campur. Lek, lu bakar yang kotor. Oke, Bos. Rob. Motor diam ya. Lu jangan ikut campur ya. Jangan ikut campur lo. Nggak usah, Lek. Nggak usah. Biarin tuh motor di situ. Kan disuruh bos bakar. Jangan, biarin di situ. Lu itu munafik tau gak? Dulu hubungan gua sama Lisa ditentang sama papi karena lu bilang Lisa itu cewek matre. Tapi sekarang lu malah mau diporotin sama gembel ini. Kak Robi denger dulu, jangan langsung duduk kayak gitu. Pinkan kasih duit sama Soma tuh karena untuk sebagai jasa servis. Gua ini bukan orang bodoh ya, Pinkan. Lu tuh yang udah dibodohin sama Somat. Setahu gue, ongkos servis itu nggak lebih dari 10.000. Tapi ini lebih dari ratusan ribu. Iya, tapi kemarin duit Soma tuh kepake buat beli kabel. Makanya sekarang Pinkan gantiin. Gue itu bukannya Noval atau anak kecil yang bisa lu bohongin ya. Ngerti? Pinkan tahu, Kak Robi benci, dendam sama Pinkan. Karena Kak Robi nggak bisa ngelupain Kak Lisa kan? Heh, lu jangan pernah ungkit-ungkit urusan gue sama Lisa, ngerti? Tapi kenyataannya kayak gitu kan? Kurang ajar lu. Sorry ya. Gue bukan yang mau ikut campur urusan keluarga. Tapi gue paling gak suka lihat perempuan yang semena-menain sama laki-laki. Ngerti? Sebenarnya gue gak ada niat untuk nampar adik gue. Niat gue sebenarnya... Kak Robi! Kak Robi jangan pukul Somat. Somat nggak salah apa-apa. Kalau Kak Robi mau pukul aja Pinkan sampai puas. Kalau perlu sampai mati sekalian. Lepasin gua! Noval, lepasin! Somat, please deh, sebaiknya kamu pergi cepetan. Kak Robi, dia Lepasin gue! Noval, lepasin! Somat! Jangan kabur lu! Lu masih ada urusan sama gue! Somat jangan dengerin, cepetan pergi. Apa lu lihat-lihat? Udah. Biarin dia pergi. Mat, mending cepetan pergi deh, Mat. Pain orang kayak gitu dilawan. Udah biarin. Jangan kabur lo! Jangan, Kak Robi! Berhenti lo! Jangan, Kak Robi! Kak Robi, jangan! Pingan! Sekali lagi dia kesini, gua bunuh dia! Gua bunuh! Ingat itu! Tahan emosi lu, Rob. Gua bunuh dia! Ingat dia tuh adek lu!
Ternyata picitan Mama masih mantep seperti 20 tahun yang lalu. Ngerayu nih, Pak. Tiap hari pakai penyubur rambut terus. Kenapa sih? Papa sedang berusaha keras, Ma, supaya rambut Papa bisa tumbuh kembali. Papa sekali berusaha keras menyuburkan rambut. Bukan berusaha keras bagaimana caranya hidup kita bisa berubah, nggak miskin terus, Pak. Sudahlah, Ma. Mama harus menerima kenyataan. Walaupun Papa kerja keras juga, Papa tidak bisa merubah hidup kita ini. Papa? Buktinya apa, Pak? Dulu kan Papa gundul. Tuh kan, udah sedikit berubah tuh, lihat tuh. Udah tumbuh rambut gara-gara krem itu. Ma, Papa kasihan melihat anak-anak kita Mince sama Cindy. Kalau Mama tekan terus, nanti akan mempengaruhi jiwanya. Justru kalau Mama nggak tekan, akan mempengaruhi masa depannya, Pak. Juga masa depan kita. Papa sendiri kan tidak bisa merubah hidup kita, akan miskin terus. Nah, jalan satu-satunya bagaimana supaya hidup kita berubah, ya melalui Cindy dan Mince. Maksud Mama? Ya maksud Mama tetap akan menjodohkan anak-anak kita dengan anak-anak orang kaya. Seperti contohnya si Jenggo, dia kan anak orang kaya. Ya kan, Pak? Kalau nggak gitu, kapan hidup kita akan berubah? Ma, ini bukan zaman Situ Nubraya lagi, Ma. Udahlah, Pak. Papa kapan mau berubah? Masa miskin terus? Ya melalui anak-anak kita dong, Pak. Iya. Berbahaya kayak mau apa kek? Ya, tapi marah-marah jangan digecek dong saya. Ini rambut saya bisa rontok lagi, bukannya tambah tumbuh, Ma. Tuh. Udah deh. Makanya jangan suka ngatur Mama. Sin, surat kami udah kamu kasih Bang Badun kan? Udah, Kak. Malahan katanya siang ini mau dibalas suratnya. Kak, mumpung Mama belum keluar kamar, mendingan Kak Mince nunggu di depan pintu. Siapa tahu ketemu sama Bang Badrun. Iya, kamu tuh kadang-kadang pinter ya. Iya dong. Apa, Kak? Ya ampun, kok pintunya dikunci sih? Ih, Mama kelewatan banget. Masa Kak Mince aja nggak boleh keluar rumah sih? Mau ngapain? Mama tuh gimana sih? Masa pintu dikunci tiap hari? Emang Mince burung apa dikerem terus? Jadi mau keluar? Mince kan butuh udara segar, Mah. Masa di rumah terus sih? Kalau mau keluar, ayo ikut Mama ke mall. Kamu cepet dandan. Mama juga mau ketemu Pak Sigit. Udah lama, udah setahun gak rekaman-rekaman juga. Mama harus tegas dengan Pak Sigit. Kalau dia masih ngulur-ngulur waktu lagi, tarik saja uang yang pernah Mama setor itu. Iya, cerewet amat sih. Ayo cepet. Papa cepet ke kantor. Iya, Papa mau ke kantor ini. Papa bawa duit. Jangan bawa kertas-kertas kantor ke sini, ya? Iyalah, insya Allah. Jangan bilang insya Allah, iya, yang yakin dong. Iya. Hari aja tangan kamu tidak jahil? Bu Guru jangan marah dulu dong. Maksud Nova kan baik, nolong Meli supaya nggak digigit nyamuk. Ibu Guru kan pernah bilang, agar kita tidak terkena penyakit demam berdarah, kita harus mengusir nyamuk. Makanya itu Nova ngusir nyamuk dari tangannya Meli. Kamu bisa aja ngomongnya. Kamu jangan nakal-nakal ya, nanti ibu jewer kamu. Bener kok, Bu. Bohong, Bu. Kan Nova jahat. Buktinya es krim Meli aja dibuang, Bu. Aduh ya. Apa, kamu mau ibu jewer? Weh, tos dulu dong. Noval, ntar lu jangan lupa ya. Kan andalan umum. Seperti biasa, tulis jawaban di kertas kecil, lipat tuh kertas, terus lempar deh ke meja kita berempat. Iya kan ya? Iya dong, iya pasti. Kalian ini gimana sih? Masa baru SD aja udah nyontek? Gimana nanti kalau udah SMU? Memang pelajaran di SMU lebih susah, Noval. Yang pasti, kalau kamu ini masih tetap nyontek, Mas belajar, jangankan pelajaran SMU, pelajaran TK aja pasti kamu kesusahan. Yuk, main lagi, main deh. Hebat juga orang Noval. Tuh, kalian kok masih di sini? Ayo cepet masuk kelas. Sekarang sudah jam 7 kurang 5 menit, berarti 5 menit lagi bel. Bu, bisa nggak sih Bu ditambah 10 menit aja? Jadi kita masuk kelasnya jam 7 lewat 10 menit. Noval, menurut peraturan, kita itu masuk kelas jam 7. Kamu harus disiplin dong.
Bu, Ibu duluan aja, Bu. Ayo kalian semua masuk kelas. Ya udah, Bu. Ya, bagaimana nih kita nih? Aduh. Tenang, coy, tenang. Gua bisa ngubah supaya bel bunyinya jam 7 lewat 10 menit. Oke? Asik, gitu dong. Kalian tunggu di sini dulu tapi. Beres, Oke. beres. Tunggu ya. Yuk kita main lagi. Yuk kita main lagi. Tapi kan udah jam 7 lewat. Tapi kan belum bel. Ayo. Belnya emang udah bunyi apa? Loh, kemana loncengnya nih? Kok hilang? Ya, gawat nih. Sebentar lagi pelajaran mulai nih. Wah. Waduh, bisa dimarahin kepala sekolah nih. Mana tuh? Pak Jaja, ini sudah jam berapa ini? Kok loncengnya belum dibunyikan? Maaf Bu, loncengnya hilang. Hilang? Ya Bu, Bagaimana bisa hilang lonceng? ini sedang saya cari. Bagaimana sih, Pak? Oh, bener kan, Bu? Noval bilang juga apa? Bel bunyinya jam 7 lewat 10 menit. Maksud kamu apa, Noval? 1 menit lagi kan jam 7 lewat 10 menit. Jadi Bapak harus cepet-cepet membunyikan lonceng. Cepet-cepet bunyikan lonceng gimana? Loncengnya hilang. Hilang? Ya. Oh, sebentar, Pak. Ini loncengnya, Pak. Bapak Loh. itu gimana sih? Wah. Ini dia, Pak. Silakan tuh, Pak. Bunyikan loncengnya. Ini pasti ulah kamu nih. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Ini Bu, pesanan kuenya. Kue kering buatan kamu ini rasanya enak sekali, Ci. Terima kasih, Bu. Jadi berapa semuanya, Ci? Satu toplesnya harganya 25.000. Jadi semuanya ada 5 toples. Bukan 17,5. Enggak, Bu. Harga telur sama mentega aja sekarang udah mahal. Jadi semuanya 125.000, Bu. Untung saya bawa uangnya pas deh. Makasih ya, Ci. Makasih ya, Bu. Kok 5.000? Loh, kemarin kan orang so tawar-menawar 5.000. Terus nenek bilang, iya setuju. Ibu bilang kemarin 50.000. Aduh, Nek, 5.000, Nek, 5.000. 50.000? Gimana sih? Nenek salah dengar kali. Ibu Niken bilangnya 5.000, tapi kedengarannya sama nenek 50.000. Enggak, Ci. Nenek denger, Ci. 50.000. Nek, 5.000, Nek, 5.000. Bu, Ibu Niken mendingan pulang aja ya. Ya udah, Ci, pulang ya. Nek. Udah 3 hari 3 malam ngejahitnya. Cuma dikasih 5.000. Dasar pelit. Untung nggak nenek obras. Jadinya impas. Jadinya impas bagaimana, Nek? Ci, kalau jahitan nggak diobras, dipakai 3 kali aja rontok semua jahitannya. Nenek nggak boleh begitu. Nanti langganannya kabur semua loh. Biarin, pelit. Tumben nenek lo bener, Ci. Kalau gue jadi nenek lo, tuh bahan bukan gue jahit, gue tempel pakai lem. Gue lempar ke mukanya. Sobat kan nih? Emangin gue? Mulut lo gue lem. Nah, lu ngejedok di situ, Mat. Kagak kuliah lo. Baru juga jam berapa? Nafsu bener sih lu kan kuliah. Heran gue. Itu nih jam berapa?
Hidung lo kenapa, Drun? Pipi lo kenapa? Merah. Abis dicupang ya mana kayak company si Pingkan. Sekarang lo gue solder lo. Gue juga dulu cupang kagak pernah ngaku. Mat, tolongin gue, Mat. Ini masalah hubungan gue sama si Mince. Ngomongin apaan? Maksud lo apa sih? Lu inget gak minggu kemarin waktu gue jalan sama Mince? Gue mesti senengin si Cindy dulu. Yang mana? Oh, yang itu, yang lo balesin suratnya si Cindy, terus olah-olah gue yang bales gitu. Iya. Sekarang gue minta tolong ambil lo, Mat. Kemarin malam si Mince nulis surat buat gue. Pakai gue disuruh bales lagi. Nah sekarang kalau misalnya gue balas pakai tangan gue sendiri, kalau misalnya Cindy lihat bisa ngamuk dong dia. Maksud lo apaan sih? Gue minta tolong lo yang balesin, pakai tulisan tangan lo. Ih, lu gimana sih, Drun? Lu pikir dong, Drun. Kalau misalnya gue yang balas suratnya Mince, terus dia tahu tulisan tangan gue, bisa-bisa dia mikir bahwa gue suka sama dia, terus lo yang suka sama si Cindy. Gimana sih lo? Iya juga, tapi bodoh ah. Yang penting lo tolongin gue deh, balesin surat si Mince. Ah, udah, ntar malam aja. Kita bahas sama-sama. Ya berangkat yuk. Gue minta tolong dong. Balikin fotonya Anggi, temannya. Maksud lo apaan balikin foto si Anggi, Mat? Lo udah nggak sayang lagi sama si Anggi? Mentang-mentang ada anaknya si company itu si Pingkan. Hah? Drun, jangan emosi dulu dong, Drun. Sampai kapanpun juga gue nggak akan bisa ngelupain Anggi. Kalau lo nggak bisa lupain Anggi, kenapa lo balikin fotonya? Susah deh kalau ngomong sama sapi. Nih. Wow, cantik. Siapa yang bikin, Mat? Ya gue lah. Tak tolong bikinin fotonya si Mince juga, Ogah. Loh, kok bajunya beda? Sengaja gue modifikasi. Mobil kali. Tolongin gue ya. Iya. Cantik ya Anggi, Drun, walaupun Anggi ada di seberang lautan, tapi buat gue, Anggi ada deket banget sama gue. Bahkan lebih deket daripada bayangan gue sendiri. Iya, Mat. Gue juga ngerasa kayak begitu. Mana cantik banget. Jahat amat pakai dilap. Emang ilar gue rabies. Iya, lu kan belum iniin. Kayak sapi tuh, sapi gila. Sapi gila. Alah, jangan-jangan si Anggi di Jepang udah hamil. Dia sekarang ngomong lo, dia tuh nggak bunting tau nggak? Duh, mana kita tahu? Siapa juga yang buntingin dia? Ya jalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang bule. How are you? Assalamualaikum, Nek. Waalaikumsalam. Oci. Ada orang bule bisa ngomong bahasa Indonesia. Nenek, ini mah bukan orang bule, tapi campuran Indo. Siapa ya? Saya Pingkan, Mbak, teman kuliahnya Somat. Ikan. Pingkan, Nek, teman kuliahnya Somat, Pingkan. Ya begitu, jangan ikan, Pingkan. Teman kuliahnya Somat. Iya. Aduh, masuk. Ci, bikin minum di sana. Kopi yang kental ya. Emangnya Pingkan suka kopi? Oh, nggak usah repot-repot, Mbak. Biar air putih aja. Biarin kopi aja sama kuenya bawa ya, kue keringan. Makasih ya, Nek. Somatnya belum berangkat kuliah kan? Ada di dalam. Ada. Sebentar lagi keluar. Ih, ini orang Belanda dari mana kok bisa kenalan sama Somat? Dia cantik sekali. Saya ini bukan orang Belanda, Nek. Saya orang Indonesia. Aduh, tinggalnya di mana? Di komplek depan. Oh, komplek depan? Kok baru sekarang kesini? Malu ya kesininya ya? Nggak mau ya? Mat, sini. Apaan sih, Drun? Sini. Mat. Apa kabar, Mat? Baik. Kamu apa kabar, Drun? Baik juga. Somat kok diem? Enggak kok, Nek. Enggak.
Sudah lama. Bingkar. Oh, sayang gue dan Minca. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Bukan lucu deh. Pokoknya sampai gatel ah. Bang Somad kan udah jadi pacar lo. Masa nggak pernah antar jemput sih? Iya, emang sih. Cuman lu belum lihat aja. Tahap kedua, nanti Bang Somad kesini nganterin jemput gue sekolah. Apa lo? Ngapain sih Bu Yung? Yung, ngapain lo diri di situ? Kayak apaan aja? Lo mau ngasih surat cinta juga ke Cindy? Apaan sih lu? Ambo nggak punya uang buat beli kertas surat. Beli kertas surat cinta aja kagak mampu. Terus lu ngapain di situ? Udah kayak patung pancoran aja lo. Kalau ndak pakai surat, boleh nggak Ambo mengungkapkan perasaan secara langsung, Cindy? Langsung. Oh, langsung aja. Lebih cepat lebih baik. Bener. Ya udah berdua nih. Ambo mencintai kamu, Cindy. Sorry, gua nggak sengaja. Kasian amat sih Bu Yung. Sekali-kali kalau ngomong dipikirin ya. Udah yuk, masuk. Bodo amat deh. Nggak apa-apa lah, nggak dapet orangnya. Yang penting minumannya juga enak. Coba gue liat. Aduh. Yung, ngomong-ngomong. Duduk kok. Yung, kalau gue ngomong pakai bahasa isyarat, lo juga mesti jawab pakai bahasa isyarat juga. Kalau jawabannya A, lo jawab batuk sekali aja. Kalau jawabannya B, lo batuk 2 kali. Kalau jawabannya C, lo batuk 3 kali. Kalau jawabannya D, lo batuk 4 kali. Bisa nggak lo? Kalau kamu udah bisa jawab, Lo tuh tahu aja kecikan. Lo tuh kalau gue bilangin, gue bantah mulu. Gue gebuk lo, dasar goblok. Yang goblok gue atau lo? Awas lo. Berarti ntar kita pulang jam berapa kira-kira ya? Jam berapa ya? Mungkin kalau Paksa banget. kita pulang pagi sih. Udah siap semua? Tadi saya ada rapat kecil dengan kepala sekolah. Agar ulangan ini berjalan dengan luber, langsung bebas rahasia. Jadi... Pak, kayak pemilu aja pakai luber-luberan. Musiman ya Pak, musiman ya. Maksudnya luber, dalam menjawab soal-soal ujian, kalian harus langsung dengan buah pikiran sendiri, bukan dengan buah pikiran teman-teman atau nyontek. Bebas, maksudnya bebas menjawab soal-soal ujian tanpa intervensi dari teman. Mengerti? Dan rahasia mengisi soal-soal di dalam lembaran kertas jawaban harus tidak boleh diketahui oleh teman-teman kalian. Jelas semua? Cindy, Ya Pak. sebagai ketua kelas, bagikan soal-soal. Baik Pak. Yuk, gue mancingin. Din. Kenapa, Din? Mau gak? Ya, mending gue jalan kaki daripada motor mau. Gue supaya nyungsep lo. Say, yuk. Bisa berdua, bisa berdua. Udah, mendingan betis gue gede daripada gue sama Gue sumpahin nyungsep lo. Ayo naik. Aduh, apaan sih Badrun? Kenapa lo? Gue anterin.
lo. Monyet lo. Hei, sarang nyamuk! Wah, genderuwo. Hei, sarang nyamuk kondom berdarah. Enak bener lu ya. Setiap hari lu kuliah pakai motor ini. Pakai godain cewek lagi. Gua aja yang punya motor kagak pernah pakai. Siapa yang godain cewek? Justru Nana nawarin motor sama tuh cewek. Barangan nuduh. Udah sebulan lo ngomong doang. Mana buktinya, mana? Tenang Bang Japra. Kita kalau jual motor, tuh harus pelan-pelan kagak bisa cepat. Tadi ada ibu-ibu nawarnya motor buat anaknya. Lu jangan main-main sama gue ya. Gue nggak bisa lu bohongin lagi. Siapa yang bohongin sih? Udah deh Bang Japra, Anda udah capek jual nih motor. Sekarang Anda mau jujur. Kalau Bang Japra tetap mau jual nih motor 1 juta, kagak ada yang mau, kagak bakal laku. Nah surat-surat aja kagak ada. Bilang aja lu kagak becus ngejual motor gue. Siapa yang nggak becus? Orang kita jualnya juga sungguh-sungguh. Gimana kalau ada yang mau tuker tambah nih motor? Tuker tambah pakai apa? Pakai daun pisang. Ya pakai duit dong. Ada orang mau tuker tambah nih motor, ya. Nih motor kasih dia. Dia kasih duit Bang Japra 200, sama sekalian ditambahin kendaraan roda 2. Oke? Oke. Yang jelas, kendaraan itu bisa gue pakai. Bisa dipakai, macanan nanti mau gendong. Del. Del, sahabatku. Sahabat. Ingat lu ya. Iya. Gue nggak mau lo main-mainin lagi. Bola mainin. Preman kagak ada pinter-pinternya. Sialan. Ngapain, Drone? Gua anterin. Nggak mau. Ayo. Nggak mau, Drone, gue ditunggu sama om gue. Om lo udah tua, udah peot. Gue ditungguin om gue. Lu masih main-main om. Duduk. deh, Badrun. Duduk. Oke. Lu mau dipaksa lo, Betah banget me om. Berapa duit sih dikasih sama om lo? Gue anterin juga gak ada terima kasihnya. Nggak minta. Ya emang lo nggak minta, tapi kan gue mau nolong lo, kesian pakai rok sepan. Pegangan. Kencang. Cintaku di rumah susun, cintaku ring di imah susun. Udah 3 mobil milik kita yang kejual sama Kak Robi demi wanita yang bernama Lisa itu. Saya tahu Kak Robi sangat mencintai Lisa. Dan bahkan sampai detik ini, Kak Robi belum bisa melupakan Lisa. Meskipun sebenarnya Kak Robi tahu kalau Lisa tuh nggak pernah mencintai dia. Hanya ingin menguras uang Kak Robi. Lalu papa mama kamu gimana? Jelas dong, Papi sama Mami marah besar. Setiap Lisa datang ke rumah, Papi selalu mengusirnya. Hingga akhirnya hubungan mereka putus. Kak Robi jadi kacau pikirannya. Dan saya yang selalu dijadikan pelampiasan sama Kak Robi. Karena saya dituduh telah mempengaruhi pikiran Papi supaya membenci Lisa. Saya ikut prihatin dengan kondisi kamu, Pinkan. Saya takut kalau perubahan sikap Kak Robi selama ini akan berpengaruh pada perkembangan jiwanya Noval. Ada apa, Dirmar? Tenggorokanmu sakit? Iya, Pak. Cuma gatal nih, Pak. Apa ini? Cuma kertas biasa kok, Pak. Sekali lagi kamu nyontek, saya suruh telan kertas ini. Ayas, apa itu? Permen karet, Pak. Coba saya lihat. Mana bisa, Pak? Udah saya telan. Bapak kalau mau lihat, besok aja saya keluarin lagi, Pak.
tidak lucu. Apa itu? Apa ini? Nggak tahu, Pak. Tuh Buyung tuh, Pak. Buyung, Cindy, ke depan. Buyung, jangan mentang-mentang kamu pintar dan selalu juara kelas, kamu memberi contekan kepada orang lain. Iya, Pak. Dan Cindy, kamu selalu minta contekan. Ah, enggak, Pak. Saya nggak merasa minta contekan. Saya bisa ngerjain soal sendiri kok, Pak. Tuh, si Buyung tuh, Pak. Buyung juga enggak merasa kasih contekan sama Cindy, Pak. Betul, Pak. Ah. Jadi apa ini? Cindy, besok aku akan beli kertas surat. Aku akan menulis surat cinta untuk kamu. Rap. Apaan? Kalau gue perhatiin si Pinkan mulai jatuh cinta sama si Somad. Tapi gue nggak bakalan biarin Somad deketin adik gue. Nggak ada musik lain nih? Udah dengerin aja, enak banget lagunya nih. Rap. Itu bukan mobil si Pinkan tuh. Kamu gak usah takut. Selama kamu menganggap saya sebagai teman kamu, saya akan selalu bisa dan selalu sedia untuk bantu kamu. Sebenarnya saya nggak mau melibatkan kamu dalam masalah keluarga saya ini. Tapi saya nggak tahu kemana saya harus minta perlindungan. Begitu juga dengan Oval, adik saya. Karena di Jakarta ini saya nggak punya family, Mat. Lu juga monyet. Gue udah larang berhubungan sama adek gue. Malah lu bikin mesum di pinggir jalan. Keluar lo. Lu juga. Perempuan murahan lo. Hah? Keluar lo. Keluar. Somad, please jangan keluar. Kak Robi itu lagi emosi. Keluar. Udah Pinkan, nggak apa-apa. Sudah saatnya saya ngajarin kakak kamu. Bagaimana seorang kakak harus bersikap sama adiknya. Jangan, Mat. Jangan. Nggak apa-apa. Lu apain adek gue? Gue rasa lu lebih tahu adek lu daripada gue. Jadi gue nggak perlu jawab pertanyaan lu, iya kan? Lu cukup jawab pertanyaan gue ya? Ini sikap kakak pada seorang adik, iya? Hah? Jadi lu mau belain adik gue, hah? Adek lu memang perlu perlindungan. Lu mau apa? Kayak apaan sih lo? Seorang kakak malah kayak gini. Bukannya belain adeknya, malah mukul adeknya. Kakak macam apaan lo? Udah. Lepasin gue, Bet. Udah. Tadi masuk dulu. Ayo, kita pergi dari sini. Lepasin. Lepasin, Bet. Udah. Pegang. Lu tunggu di rumah lu ya. Dengar lo ya. Dengar. Gue nggak takut sama lo. Gue bukan pengecut seperti yang lo pikir. Karena lu adalah laki-laki yang sangat pengecut, yang berani sama perempuan buatku. Tahu lo?
susun.